Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang saat ini sedang semester 5 akan membuat video praktek penyelesaian sengketa non litigasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Dr. Abdurrahman Al-Hakim tahun ajaran 2025-2026. Perkenalkan, saya Citra sebagai anggota kelompok yang berperan di balik layar mulai dari menyusun skrip hingga mengedit video. Selanjutnya ada Lian Yustika sebagai penerima modal dan Putri Adila sebagai pemberi modal. Dan ada Jocelyn sebagai mediator. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang permasalahannya terlebih dahulu. Dalam dunia bisnis modern, konflik dan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama ketika salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Penyelesaian sengketa secara konvensional melalui jalur litigasi atau pengadilan seringkali memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan berpotensi merusak hubungan proporsional maupun profesional yang telah terbangun sebelumnya. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah non-litigasi menjadi pilihan yang semakin diminati oleh pelaku usaha dan masyarakat. Nah, salah satu metode non-litigasi yang paling efektif adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak yang bersengketa. Mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa secara damai dan fleksibel. Nah, keunggulannya, mediasi ini terletak pada sifatnya yang voluntary atau sukarela, konfidensial atau menjaga kerahasiaan, serta menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, mediasi menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan bisnis sambil tetap menjaga hubungan baik dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang akan didemonstrasikan melibatkan sengketawan prestasi perjanjian peminjaman modal antara Putri Adila sebagai pemberi modal dan Lian Yustika sebagai penerima modal untuk usaha jasa angkutan material pasir dan batu. Nah, ceritanya pada tanggal 12 April 2020, Putri Adila memberikan pinjaman sebesar 200 juta kepada Lian Yustika dengan perjanjian yang ditandatangani di hadapan notaris, di mana Liani ini berjanji memberikan modal hasil 12% per bulan dan mengembalikan modal pokok dalam waktu 12 bulan hingga 12 April 2021. Namun permasalahannya muncul ketika sejak bulan pertama Liani tidak pernah menyetorkan keuntungan bulanan dan hingga jatuh tempo modal pokok pun belum dikembalikan. Bahkan somasi yang dikirimkan pada 5 Mei 2021 dan 25 Mei 2021 tidak mendapat tanggapan sama sekali. Nah, sengketa ini tidak hanya melibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Putri Adila sebagai pemilik toko bangunan, tetapi juga mengancam hubungan persahabatan lama yang telah terjalin antara kedua belah pihak. Tujuan dari pemecahan masalah ini melalui mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan realistis, memastikan pengembalian modal Putri Adila melalui mekanisme pembayaran yang dapat dipenuhi oleh Lian Yustika, serta menjaga hubungan baik antara kedua sahabat tersebut tanpa harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan merugikan. Nah, melalui proses mediasi yang akan dilaksanakan, diharapkan tercapai solusi konkret berupa jadwal pembayaran yang jelas serta jaminan aset yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak. Lama banget kita nggak ketemu. Mampir habis dulu ya. Saya ngobrol-ngobrol ya.
Jadi gini, usaha angkutan pasir yang bantu aku tuh sekarang ada peluang besar banget. Jadi proyek Putri itu ada minta jasa aku. Jadi masalahnya modal aku ini kurang buat nambah armada truk dan peralatan. Jadi aku butuh kayak sekitar kurang lebih kayak 200 juta gitu. 200 juta ya nih? Iya. Aku boleh lihat dulu ke sini. Aku tak gini sih. Sebenarnya kan ini bukan cuma yang sedikit ya banyak, tapi aku yakin itu kalau usaha aku tuh bakal berkembang besar. Jadi aku juga bisa kalau misalnya kamu kasih ke aku juga janji ke kamu untuk bagi hasil 12% per bulan dari keuntungan aku sendiri. Jadi aku bakal membagiin modal pokoknya itu kiraan itu dalam waktu 12 bulan. Jadi kan kita ini udah sama-sama, jadi kamu bisa lah percaya aku gitu. Aku boleh lihat dulu ke sini sih. Boleh banget. Oh, ini dekat itu kan? Itu tuh lagi. Dan Ini tuh memang. Oh, emang itu lagi terkenal sih dikasih tahu sama aku. Oke. Tapi 200 juta ya, itu tuh nominalnya tuh banyak banget sih. Cuman ya udah deh. Kayak kamu teman kuliah aku dulu, sering bantu aku buat tugas. Udah deh. Tapi ini kalau harus ada perjanjian resmi ya, kita tanda tangan di notaris biar jelas dan sah secara hukum gitu. Setuju nggak? oh boleh dong, setuju. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 12 April 2020, Putri dan Liani pergi ke kantor notaris untuk menandatangani perjanjian pinjaman modal secara resmi. Setelah selesai dari notaris, mereka kembali ke rumah Putri. Sorry ya telat ya. Iya. Oke. Ini perjanjiannya udah ditandatangani sama notaris. Terus aku udah transfer juga 200 jutanya ke rekening kamu nih. Oke, nanti saya bantu cek. Oke, ditunggu ya perkembangannya bulan depan. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Put. Ya tapi ya ini nggak main-main. Soalnya ini juga untuk modal aku selanjutnya untuk usaha aku. Jadi kayak kamu bayarnya tentang aku lah ya. Oke. Thank you. Oke, makasih banyak juga ya. Iya. 1 bulan berlalu, memasuki bulan Mei 2020, seharusnya Liani sudah menyetorkan bagi hasil 12% yang pertama. Namun, Putri tidak menerima transfer apapun. Sekarang udah awal bulan ya. Oh iya, aku harus chat Liani deh. Aku usah chat, langsung telepon aja untuk minta 12% angsuran pertama. Halo? Kok ditolak? Kenapa kayak gini? Kok ditolak sih? Aku chat aja deh. Liani, ini udah awal bulan, perjanjian bunga 12%-nya udah. Kok cuman ngirit? Ya ampun, ada masalah apa Liani? Kok kamu cuman ngirit aja? Cuman ngirit? Aduh. Apa dia lagi sibuk ya sama usaha baru? Ya udah deh, aku kasih kesempatan buat Liani. Bulan demi bulan berlalu hingga Desember 2020. Situasi yang sama terus berulang. Liani tidak pernah menyetorkan bagi hasil, tidak pernah mengangkat telepon, dan hanya membaca pesan tanpa membalas. Aduh, ini tuh udah bulan ke-8. Dia pun bahkan belum transfer 12%-nya. Ih. Apa? Maaf, emang itu dari bulan pertama ya? Iya, sejak bulan pertama dia tuh ngindarin aku terus, bahkan dia bilang mau transfer bulan depan 12%-nya. Ini tuh udah bulan ke-8, 1 rupiah pun dia nggak ada transfer loh. Aduh, parah juga itu. Ibu udah pernah langsung cek ke toko sama ibu? Udah, aku udah datang. Terus karyawannya bilang kayak gini, Bu Lianinya nggak ada, dia lagi keluar kota. Aku tahu, dia tuh ngindarin aku. Itu tuh nggak ada itikat baik loh dia kayak gitu. 200 juta tuh gak dikit loh, 200 juta tuh banyak. Itu kemarin aku pikir tuh modalnya bulan April, besok udah jatuh tempo. Tanggal 12 April 2021, jatuh tempo pengembalian modal telah lewat. Namun, tidak ada pengembalian sama sekali. Putri akhirnya mengirimkan somasi pertama pada tanggal 5 Mei 2021, namun tidak mendapat tanggapan. Somasi kedua dikirim pada tanggal 25 Mei 2021 dan tetap diabaikan. Jadi gimana opening stock udah? Udah sih Bu, kemarin baru bikin. Oh ya, aku mau bilang gini loh. Yang tentang Bu Liani, dia tuh udah jatuh tempo lebih dari sebulan
tanggal 12 bulan April Bu. Itu tuh udah harusnya modal pokok udah dikembaliin. Terus sekarang Bu Putri gimana? Udah ada tindakan hukumnya? Udah, aku udah kirim 2 kali somasi, tapi itu diabain. Cetak pun diabain. Sam tuh masih benar-benar nggak dibalas sama dia. Waduh, parah banget itu. Berarti dari awal memang nggak ada etikat baiknya. Iya, sejak bulan pertama sampai sekarang setahu aku tuh lebih bagi hasil nggak pernah masuk sepeser pun modal pokok. Belum dikembalikan, somasi diabaikan, namanya tuh uang prestasi nggak sih? Iya betul sih Bu. Yang kabar ya Bu. Padahal kami tuh udah sahabat lama loh. Kayak gimana? 200 juta tuh berarti banget bagi toko kita. Terus sih. 2 juta paling sedikit Bu. Di awal Juni 2021, Putri mengirim pesan ultimatum melalui WhatsApp, memutuskan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan karena kedua somasi telah diabaikan. Duh, omset toko gue ini turun drastis. Gimana ya aku bisa dapat modal lagi? Oh iya nih. Aduh, muak kali lah sama anak itu. Udah 1 tahun gak dibayar-bayar. Aku chat aja ya, apa aku langsung gugat dia aja ya ke pengadilan. Ya nih, ini adalah peringatan terakhir ya dari aku. 2 somasi aku kirim, semuanya kamu abain. Terus telepon aku gak pernah kamu angkat. Pesan aku juga gak kamu pernah kamu balas. Karena kamu terus ngabain somasi aku mau tempuh jalur hukum. Jadi, siap-siap aja kamu konsekuensi hukumnya ya. Hah? Dia balas? Akhirnya, dia mau ketemu aku. Oke, kita ketemu di kantor aku ya, tempat kemarin. Oke. Permisi. Maaf Ibu Putri. Kok kamu susah kali sih angkat telepon aku? Bayar chat aku aja enggak? Maaf ya Bu, sebelumnya akhir-akhir ini usaha saya mengalami penurunan drastis Bu. Jadi sekarang gimana? Saya mohon sih Bu, jangan sampai bawa ini ke pengadilan. Soalnya aku nggak mau gitu Bu, persahabatan kita hancur cuma gara-gara masalah ini. Gimana kalau kita coba mediasi aja? Ntar kita bakal pilih mediator netral bareng. Jadi aku bakal janji untuk serius untuk selesai masalah dengan baik, dan aku bakal ada rencana untuk melakukan pembayaran untuk ke depan. Setelah sekian lama kamu bilang mediasi sekarang. Yaudah deh, aku capek, aku ikut kamu aja dulu. Ya, oke Bu. Mungkin jalan tengahnya lebih baik kita mediasi aja Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Mohon maaf ya Bu sebelumnya. Oke, saya izin pergi dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Setelah diskusi singkat secara langsung, Putri akhirnya setuju untuk memberikan satu kesempatan terakhir melalui jalur mediasi. Mereka bersama-sama memilih Jocelyn SH, seorang mediator tersertifikasi yang terdaftar dalam Daftar Mediator Pusat Mediasi Nasional yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertemuan mediasi pertama tanggal 15 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses mediasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jocelyn SH, saya sebagai mediator yang sudah tersertifikasi dan tercatat dalam Daftar Mediator oleh Pusat Mediasi Nasional yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ibu-ibu sekalian pilih. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Oke, saya dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Adila. Saya sebagai pemberi modal untuk pernikahan ini. Perkenalkan Ibu, nama saya Jessica. Saya merupakan penerima modal dari Bu. Baiklah, jika begitu, dikarenakan para pihak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ibu-ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun saya sebagai mediator yang merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memaksa ataupun memutuskan sebuah penyelesaian. Selain itu, saya sebagai mediator yang sudah tersertifikasi dalam
Pusat Mediasi Nasional, saya itu terikat pada kode etik mediator. Artinya, saya ingin menegaskan kepada ibu-ibu sekalian bahwa saya tidak akan berpihak kepada siapapun. Saya independen, saya tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Pancasila, serta saya akan menjaga sepenuhnya kerahasiaan dari seluruh proses mediasi ini. Jadi, ibu-ibu tidak perlu khawatir, apapun yang disampaikan dalam ruangan ini akan tetap menjadi rahasia. Selanjutnya, dalam pelaksanaan mediasi ini juga terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipahami, yaitu bahwa mediator itu tidak memiliki hak memutus, karena keputusan itu hanya dapat diambil berdasarkan dari kesepakatan para pihak. Selain itu, kemungkinan dilakukannya pertemuan terpisah atau kaukus apabila diperlukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib yang saya bacakan atau ada tambahan terkait tata tertib tersebut? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, jika begitu, bagaimana kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari Ibu Putri Adila terlebih dahulu? Apakah Bu Liani setuju? Setuju, Bu. Silakan. Baik, silakan Ibu Putri. Jadi gini Bu, jadi Bu Liani ini datang ke toko saya waktu itu, kalau nggak salah itu tanggal 12 April 2020. Nah, dia datang ke toko saya, dia bilang dia butuh dana untuk modal usahanya, untuk usaha konstruksi ya untuk modal usahanya. Nah, terus dia mau minjem 200 juta. Oke, saya pinjemin dengan dia juga beri kayak pasien ke saya kalau dia mau ngasih bunganya 12% dan angsurannya setiap bulannya. Tapi Bu, oh ya satu lagi, saya juga udah tanda tangan notaris di depan notaris, tanda tangan bukti kalau itu baru saya, jadi saya ada bukti. Ya, saya itu udah ditandatangani notaris juga. Nah, di bulan pertama dia nggak ada transfer sama saya sama sekali. Oke, saya udah cek dia, cuman dia nggak balas, dia read doang. Saya juga udah telepon dia juga nggak diangkat. Nah, jadi oke, saya kok masih positive thinking, siapa tahu dia sibuk dengan usaha barunya atau dia lagi ada masalah gitu. Oke, tapi kayak udah 8 bulan kemudian Bu, saya kayak nggak ada dapat informasi apapun, kepastian apapun. Bahkan saya juga telepon angkat, nggak diangkat-angkat, nggak dibalas-balas. Saya juga udah kunjungi tokonya. Terus karyawannya bilang kayak gini, Bu Lianinya keluar kota. Ibu tuh kayak ngindar gitu ya. Nah, intinya kayak dia ngindar gitu. Terus ya udah deh, saya kayak bilang aja mungkin masih sibuk. Tapi sampai detik ini pun bunga bukan bunga deh, penghasilan dia 12% itu sama angsuran dia nggak dibayar 1% pun masuk ke rekening saya. Nah jadi gitu. Baik, terima kasih Bu Putri atas penjelasannya yang telah memberikan kepada kami. Selanjutnya kepada Ibu Yani Mustika, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana menurut Ibu? Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mengakui memang benar ada perjanjian tersebut, tapi usaha saya ini benar-benar mengalami banyak kendala tidak terduga. Permintaan dari proyek konstruksi juga menurun drastis sehingga usaha angkutan saya juga mengalami kerugian. Jadi modal yang sudah saya dapat juga untung udah saya putar balik, tapi benar-benar hasilnya itu minim. Jadi di sini saya benar-benar tidak ada niat untuk tidak membayar pinjaman dari Ibu Putri ini. Jadi begitu. Tapi kamu nggak jawab telepon saya loh. Somasi pertama saya kirim itu tanggal 5 Mei 2021. Itu kamu nggak jawab. Terus somasi kedua tanggal 25 Mei 2021 juga kamu abaikan. Itu tuh nunjukin kalau kamu tuh nggak ada itikat lainnya. Nah, saya tuh uang sebesar 200 juta itu bukan uang main-main. Itu tuh modal bagi toko saya untuk berkembang. Nah, sekarang saya harus menanggung kerugian itu semuanya. Baik Bu Putri, kita ini kan teman-teman. Saya tidak akan sengaja untuk menipu ibu, menipu teman sendiri. Saya hanya mengalami kesulitan finansial yang enggak terduga karena penurunan permintaan dari proyek. Jadi saya benar-benar tidak ada niat untuk menipu ibu sama sekali. Minta maaf aja tuh nggak cukup. Bahkan kamu hindarin aku, diajak ketemu nggak mau, komunikasi pun nggak mau. Di situ kamu sadar nggak pertemanan kita jadi renggang? Nah, gimana teman memperlakukan teman kayak gitu? Paham nggak sih? Baik, mari kita tenang dulu ya. Saya mengerti bahwa situasi ini sangat sulit bagi kedua belah pihak. Bu Liani, apakah Ibu bisa menjelaskan lebih detail apa yang menyebabkan kerugian finansial Ibu? Baik Ibu, kesulitan yang saya alami adalah di mana proyek-proyek konstruksi saya itu mengalami penurunan drastis, sehingga permintaan jasa angkutan material pasien dan itu sangat menurun. Keuntungan pun juga sulit untuk saya peroleh, beberapa armada saya rusak,
biaya operasional juga membengkak, terus saya harus mengeluarkan dana besar untuk perbaikan kemudian mesin, juga ditambah lagi ada beberapa klien saya yang sudah pembayaran. Jadi arus kas saya itu benar-benar terganggu Ibu. Jadi begitu. Itu masalah kamu. Saya memberikan modal itu berdasarkan perjanjian yang jelas. Bahkan sama kamu juga kan. Bahkan kamu juga setuju kalau misalnya perjanjian itu tuh kita tanda tangan notaris. Nah sekarang malah beralasan macam-macam yang aneh-aneh. Malah ya nggak? Bu Putri, sekarang kami frustasi Ibu. Bu Dani, apa yang bisa Ibu tawarkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang bisa saya tawarkan ya Ibu, saya pastinya bersedia untuk mengembalikan modal tersebut secara bertahap. Saya juga bisa memberikan sebagian keuntungan dari proyek saya di masa depan sebagai kompensasi atas keterlambatan ini. Jadi selain itu saya sedang mencoba mencari investor baru, juga untuk mencoba merestrukturisasi utang saya. Tapi mungkin saya juga butuh waktu Ibu. Itu tuh nggak cukup. Saya tuh membutuhkan jaminan yang tepat uang aku tuh kembali. Nah, aku udah terlalu banyak nunggu ya, udah sekian tahun aku menunggu kan 1 tahun lebih untuk nanggung semua kerugian ini. Itu tuh waktu yang sangat lama. Nah, aku tuh udah pengen gugat kamu ke pengadilan, tapi aku masih ada kamu rasa sendiri kalau misalnya tuh kamu masih sahabat aku gitu loh. Sini saya bisa memberikan jaminan aset yang saya miliki Bu, seperti kendaraan operasional untuk usaha jasa angkutan saya. Saya akan memastikan bahwa Ibu mendapatkan kembali modalnya. Saya benar-benar merasa Ibu punya etikat baik untuk membayar pinjaman Ibu Putri. Baik, mari kita cari jalan tengah ya. Bu Yani, apakah Ibu bisa memberikan komitmen tertulis dengan jadwal pembayaran yang lebih spesifik dan realistis? Saya bisa mencoba, tapi saya juga butuh fleksibilitas. Tidak mungkin saya bisa membayar semuanya sekaligus dalam waktu dekat ini. Mungkin gitu. Intinya aku tuh butuh kepastian aja sih. Sekarang bagaimana kita menetapkan jadwal pembayaran bulanan dengan jumlah yang disepakati bersama? Selain itu mungkin bisa dicari solusi tambahan seperti aset yang dijaminkan. Nah itu kan bisa memberikan kepastian bagi Ibu Putri dan fleksibilitas bagi Bu Yani. Oke lah, aku akan pertimbangkan ini, tapi aku ingin jaminannya itu yang nyata gitu, bahwa itu benar-benar dipatuhi. Aku tuh udah benar cukup kecewa, udah benar-benar cukup rugi gitu. Baik, saya akan mematuhi. Saya juga akan memberikan aset saya sebagai jaminan. Saya di sini benar-benar sungguh-sungguh akan benar-benar untuk mematuhi dan akan saya bayar dalam jangka waktu dekat. Tapi jangan dekat banget. Kira-kira mungkin bertahap. Mungkin itu saya bakal tidak akan kecewa gitu. Bagus, kita mulai mencapai titik temu ya. Mari kita bekerja sama untuk merumuskan jadwal pembayaran dan memastikan semua pihak merasa aman dengan kesepakatan ini. Jadi untuk Bu Putri, kapan Ibu ingin kita bertemu kembali untuk membahas detail rencana pembayaran dan dokumen jaminan? Kalau saya sih pengen secepatnya Bu, biar itu benar-benar selesai gitu. Kalau bisa mungkin minggu depan. Kalau Ibu gimana? Ada waktu kapan? Saya tidak masalah Ibu. Saya akan bisa menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Mungkin bisa. Oke. Saya juga ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya Ibu, biar nggak ada lagi sakit hati saya kepada Bu Yani dan biar cepat selesai juga Bu. Baiklah, kalau begitu, Bu Yani tolong siapkan dokumen yang menunjukkan aset yang akan dijaminkan dan rencana pembayaran yang lebih konkret pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu seminggu dari sekarang, tanggal 22 Juni 2021. Akan saya siapkan. Baiklah, untuk pertemuan mediasi hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya berharap kita bisa menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Sampai bertemu minggu depan dengan agenda yang sudah kita sepakati bersama. Baik, terima kasih Bu. Pertemuan mediasi kedua tanggal 22 Juni 2021. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Pagi Bu. Terima kasih sudah hadir kembali untuk melanjutkan mediasi ini. Saya berharap kita bisa mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak hari ini. Untuk Ibu Dani Mustika, apakah Ibu sudah mempersiapkan dokumen yang diperlukan? Ya Bu, saya sudah membawa dokumen yang diperlukan yang menunjukkan untuk jadikan aset saya. Baik, apakah Ibu bisa menjelaskan lebih detail rencana pembayaran yang akan dilakukan? Baik, saya akan menjelaskan sedetailnya untuk rencana pembayaran secara bertahap. Yang pertama itu pembayaran awal, saya akan membayar 50 juta. Itu dalam waktu 2 minggu setelah kesepakatan ini ditandatangani. Setelah itu ada pembayaran bulanan. Pembayaran bulanan ini
per bulannya 20 juta yang akan dibayar setiap awal bulan selama 7 bulan. Setelah itu pembayaran akhir itu, sisa pembayaran itu 10 juta. Itu di bulan 8 akan saya bayar. Jadi total keseluruhan itu ada 200 juta. Bisa dilihat itu. Oke, untuk Ibu Putri, bagaimana menurut Ibu mengenai rencana pembayarannya? Kalau dilihat ini tuh udah realistis, tapi gimana dengan jaminan aset yang ditawarin? Terus kalau perlu, aku tuh butuh kepastian kalau ini benar-benar ada jaminannya. Nah, Bu, untuk jaminan aset, saya akan bersedia untuk menjaminkan 2 unit truk pengangkut material dan 1 unit ekskavator. Ini yang saya gunakan untuk operasional usaha angkutan saya. Jadi saya sudah menyiapkan dokumen kepemilikan dan penilaian aset yang menunjukkan bahwa nilai total aset itu kurang lebih dari itu 190 juta. Baik, saya akan memastikan bahwa dokumen ini sah dan bisa dijadikan jaminan. Bu Putri, apakah Ibu merasa jaminan ini cukup untuk memastikan pembayaran? Dokumen ini udah cukup untuk jaminan aku, tapi nilai asetnya tuh lebih tinggi dari modal yang aku berikan dulu. Saya setuju dengan rencana pembayaran dan jaminan aset ini, tapi ingin memastikan lagi kalau sampai terjadi uang prestasi lagi, aset ini bisa langsung dieksekusi nggak ya? Tentu ya, itu akan kita atur dalam kesepakatan perdamaian nanti. Nah, untuk memperjelas kesepakatan ini, saya akan merangkum detail kesepakatan yang telah dicapai. Pembayaran awal sebesar 50 juta rupiah akan dibayarkan dalam waktu 2 minggu setelah kesepakatan ini ditandatangani. Pembayaran bulanan sebesar 20 juta rupiah akan dibayarkan setiap bulan selama 7 bulan berikutnya. Sisa pembayaran sebesar 10 juta rupiah akan dilunasi pada bulan ke-8. Dan 2 unit truk pengangkut material serta 1 unit ekskavator mini dengan nilai total lebih dari 150 juta rupiah akan dijadikan jaminan. Apakah semua pihak setuju dengan perincian kesepakatan ini? Oke, saya setuju. Saya setuju. Baiklah, dengan kesepakatan ini kita bisa mengakhiri mediasi dengan sukses. Saya akan menyusun dokumen kesepakatan perdamaian yang harus ditandatangani oleh semua pihak. Baik, mari kita tanda tangan dulu ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kesepakatan ini bisa memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Jika ada masalah di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi saya. Mediasi ini dinyatakan berhasil dan tercapai kesepakatan perdamaian bersama. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu-Ibu sekalian, saya ingin memberikan informasi bahwa hasil kesepakatan perdamaian ini dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan untuk dinaikkan statusnya menjadi akta perdamaian. Dengan begitu, kekuatannya sama seperti putusan Pengadilan Negeri dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga apabila salah satu pihak uang prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Namun, jika ibu-ibu tidak mendaftarkan ke Pengadilan Negeri juga tidak masalah, tapi perlu diingat bahwa dengan tidak mendaftarkan ke Pengadilan Negeri, maka kesepakatan ini hanya mengikat para pihak saja dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Baik, itu saja untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati para pihak sekalian. Terima kasih, Bu. Telah berakhir video praktik penyelesaian sengketa non litigasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Bye bye.